Hari ini kita bakal bahas satu cerita dari sejarah perjuangan Indonesia yang jujur aja jarang banget dibahas. Ini adalah kisah tentang seorang pahlawan yang datang dari tempat yang sama sekali nggak kita duga. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya, yang jadi inti dari semua ini. Kenapa dan kok bisa ada seorang pria Korea dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Indonesia? Gimana ceritanya? Jadi bayangin kita lagi ada di sini di Taman Makam Pahlawan Tenjolaya, Garut. Di antara ratusan nisan pahlawan Indonesia, ada satu yang beda. Tertulis dua nama, Komarudin dan tepat di bawahnya Yang Chil Seong. Satu nama Indonesia, satu nama Korea. Nah, ini bukan cuma batu nisan biasa. Ini adalah pintu ke sebuah misteri besar. Untuk ngerti siapa Yang Chil Seong, kita harus balik ke masa lalu, ke sebuah perjalanan yang sebetulnya sama sekali bukan pilihannya. Dia itu terlempar ke sini gara-gara pusaran konflik dunia yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Nah, kata kuncinya ada di sini, Porokam Siwon. Ini penting banget buat dipahami. Artinya, dia itu bukan tentara Jepang. Dia orang Korea yang negaranya waktu itu kan dijajah Jepang, terus dipaksa jadi penjaga tawanan perang. Coba bayangin deh betapa rumit dan terjepitnya posisi dia saat itu. Jadi dia lahir di Korea, tapi dipaksa pakai nama Jepang dan dikirim ke Bandung. Terus, momen krusialnya datang di tahun 1945. Jepang kalah, Indonesia merdeka. Tiba-tiba, Yang Chil Seong ini ada di persimpangan hidup yang luar biasa. Dia bisa aja pulang ke Korea, negaranya mungkin udah beda banget dari yang dia tinggalkan. Atau, dia bisa memulai hidup yang sama sekali baru di sini. Dan disinilah transformasinya dimulai. Dia nggak milih pulang, dia milih buat tinggal, ikut berjuang, dan jadi bagian dari bangsa yang baru aja lahir. Dia memilih untuk menjadi orang Indonesia. Dan ini bukan cuma pilihan politik loh, ini pilihan dari hati. Dia jatuh cinta, menikah sama perempuan lokal, sampai punya anak. Dia juga menemukan keyakinan baru. Dan yang paling penting, dia angkat senjata buat membela rumah barunya, gabung dengan pasukan Pangeran Papak, dan terlahir kembali dengan nama yang nantinya jadi legenda, Komarudin. Nama Komarudin itu sendiri punya arti yang dalam loh, artinya cahaya agama. Ini nunjukin betapa total transformasinya. Dia bukan lagi orang asing yang tersesat, tapi dia udah jadi semacam cahaya dan inspirasi buat perjuangan rakyat Garut. Coba dilihat perbedaannya. Di satu sisi, ada Yanagawa Shichisei, seorang penjaga tawanan di bawah perintah penjajah. Di sisi lain, Komarudin, pejuang kemerdekaan, suami sekaligus ayah yang membela tanah air barunya. Ini bukan sekedar ganti nama ya, ini perubahan identitas yang luar biasa fundamental. Oke, sekarang kita masuk ke bagian gimana dia membangun reputasinya. Komarudin itu nggak cuma sekedar ikut-ikutan, dia jadi salah satu pejuang gerilya yang paling ditakuti sama Belanda. Terus, apa sih yang bikin dia begitu berharga buat perjuangan? Jawabannya, keahlian utamanya, bahan peledak. Yap, Komarudin ini adalah seorang ahli perakit bom dan otak di balik banyak sabotase. Dalam perang gerilya yang kuncinya adalah serangan dadakan, kemampuan kayak gini, wah nggak ternilai harganya. Dan keahliannya itu dia pakai dengan efek yang dahsyat banget. Jembatan Cimanuk yang strategis dihancurin sama dia, logistik Belanda langsung lumpuh, jalur kereta api, kantor-kantor musuh, semua jadi targetnya. Dia saking efektifnya sampai mimpin unit elitnya sendiri yang namanya Tim Putih, yang khusus buat misi-misi paling bahaya. Tapi kehebatannya tuh bukan cuma soal ledakan. Komarudin juga seorang ahli strategi dan spionase yang cerdik banget. Dia tahu kalau informasi itu bisa sama mematikannya dengan dinamit. Nah, ini nih yang membawa kita ke salah satu taktiknya yang paling jenius. Taktiknya ini brilian banget. Dikenal sebagai taktik gembala. Bayangin ya, dia nyamar jadi gembala biasa, ngeblend banget sama pemandangan. Sambil pura-pura ngangon, dia ngamatin pergerakan konvoi Belanda, lalu diam-diam dia tanam bom. Siapa coba yang bakal curiga sama gembala? Ini contoh sempurna dari perang asimetris yang super efektif. Dan penting juga nih buat kita ingat, dia nggak berjuang sendirian. Komarudin itu bagian dari sebuah kelompok pejuang internasional yang unik banget. Ada Abu Bakar dari Jepang, seorang komandan lapangan, terus ada Usman yang jago intelijensi dan kriptografi, jadi orang-orang Korea dan Jepang ini bareng-bareng jadi tulang punggung perjuangan gerilya di Garut.
Tapi, ya, seperti banyak kisah pahlawan, ceritanya berakhir tragis. Sekarang, kita masuk ke babak akhir hidupnya, dan gimana warisannya hampir aja hilang di telan waktu sebelum akhirnya ditemukan lagi. Sebagai pejuang yang paling dicari-cari, perjuangannya harus berakhir karena pengkhianatan. Dia ditangkap dan pada tahun 1949 dieksekusi oleh regu tembak Belanda. Dia benar-benar memberikan nyawanya untuk negara yang udah dia pilih dengan sepenuh hati sebagai rumahnya. Dan selama puluhan tahun, ceritanya itu terkubur bareng sebuah kesalahpahaman. Semua orang mikirnya Komarudin itu orang Jepang. Sampai ada seorang peneliti Jepang, Profesor Utsumi Aiko, yang ngerasa ada yang aneh. Setelah riset mendalam, wawancara saksi hidup, dan bongkar-bongkar arsip, dia akhirnya mengungkap kebenaran yang luar biasa. Komarudin itu sebenarnya Yang Chil-seong, seorang pria dari Korea. Perjalanan menuju pengakuan penuh ini butuh waktu puluhan tahun. Dari yang tadinya dimakamkan di pemakaman biasa, jasadnya dipindahin ke Taman Makam Pahlawan. Dan puncaknya, di tahun 1995, nama aslinya, Yang Chil-seong, akhirnya diukir di batu nisannya. Sebuah penghormatan dan pengakuan yang udah lama banget ditunggu. Dan warisannya itu hidup sampai sekarang. Putranya, Edi Jawan, yang waktu itu baru berumur 1 tahun pas ayahnya meninggal, beserta cucu dan cicitnya sampai hari ini masih tinggal di Indonesia. Mereka adalah bukti nyata dari ikatan sejarah yang dia bangun. Pada akhirnya, ya inilah inti dari ceritanya. Seorang pria Korea yang terdampar di negeri orang, tapi justru memilih untuk jadi Komarudin, sang cahaya bagi perjuangan kemerdekaan sebuah bangsa. Kisah Yang Chil-seong ini ngingetin kita kalau sejarah itu seringkali jauh lebih kompleks dan menakjubkan dari yang kita kira. Dan ini bikin kita bertanya-tanya, berapa banyak lagi sih pahlawan-pahlawan tak terduga di luar sana dengan kisah-kisah luar biasanya yang masih tersembunyi dan nunggu buat ditemukan?